Bisa besok hari, bisa esok, bisa hari ini, bisa kapanpun nyawa kita akan hilang. Dan kehidupan sejati adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itulah kehidupan. Sedangkan di dunia itu adalah kematian. Ini dalam ilmu tasawuf. Bagaimana kita memahami ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka tak henti-hentinya ilmu tasawuf selalu menekankan pada inna sholati sedunia sholat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahyaya lan gesang kula wa mamati lan mati kula lillahi rabbil alamin. Setuhune sholat kula, ibadah kula, mati kula karena Allah Ta'ala. Ini satu bentuk konsep bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini pasti kita akan mati dan pasti kita akan meninggal. Itu suatu keyakinan kita. Kita pasti meninggal. Makanya hidup di dunia itu hanya fana, sementara, hilang, ilusi. Tetapi hidup sebenar-benarnya adalah hidup setelah di dunia. Itulah hidup ukhrawi, kehidupan akhirat kelak. Pemahaman tentang ilmu tasawuf tentang kehidupan di dunia adalah kematian. Memang ini antitesis ya, antitesa. Bagaimana orang menganggap bahwa kehidupan ya di dunia ini, sedangkan akhirat adalah kematian. Tetapi sebaliknya, dalam ilmu tasawuf kehidupan di dunia adalah kematian, sedangkan hidup di ukhrawi, di akhirat adalah kehidupan. Itulah bentuk perbedaannya. Kenapa? Karena hidup di dunia hanya sementara waktu. Kita akan kembali kepadanya. Media pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kehidupan di dunia itu adalah kematian. Yang pertama, dunia sebagai ujian. Dunia itu penuh ujian. Kuatkah kita di dunia ini yang penuh ujian? Kita akan ditipu daya terus oleh siapa? Oleh iblis. Karena iblis sudah punya watak, sudah berjanji bahwa dia akan menggelincirkan anak cucu Adam untuk mengikuti jejaknya. Alasan kehidupan di dunia itu adalah kematian karena dunia sebagai ujian dan sementara. Di dunia itu hanya sementara, maka dikatakan dunia adalah kematian. Itu dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf kita kenal bagian ilmu tasawuf yang terkenal siapa? Yaitu Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia seorang yang sangat luar biasa. Dia menanggalkan sebagai wazir, sebagai menteri, sebagai kepala sekolah. Meninggalkan kemana? Dia mengikuti jalan kehidupannya, yaitu dia berjalan di pinggir-pinggir sungai, di sungai-sungai untuk menelusuri sebuah kehidupan. Akhirnya dia menemukan ilmu, yaitu ilmu tasawuf yang dikemas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itulah Al-Ghazali. Maka Al-Ghazali merupakan tokoh yang sangat luar biasa di dalam pemikiran keislaman, di dalam pemikiran tentang ilmu tasawuf. Dia sangat disayangi oleh raja, tetapi dia meninggalkan rajanya. Dia tidak ingin terpuruk di dalam kehidupan di dunia, karena kehidupan dunia itu adalah kematian. Maksudnya kematian apa? Hanya sementara waktu. Tapi kehidupan sejati adalah di akhirat kelak. Maka sepatutnya kita selalu merendahkan hati serendah-rendahnya, supaya kita menemukan jiwa-jiwa yang rendah hati, hingga kita tenang dan tentram. Karena kita menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah kematian, hanya sementara waktu, mampir ngombe. Tetapi kehidupan sejatinya adalah di akhirat, ukhrawi. Maka kita tidak boleh sampai hubud dunia, mencintai dunia secara karena dunia itu hanya kematian. Itulah ilmu tasawuf. Maka kita sering banyak orang mengkritik tasawuf menghindari kehidupan. Ada mutasawuf yang hidup di gunung, para sufi hidup di gunung, menjauh dari kehidupan di kota-kota besar. Kenapa? Karena dia ingin menyucikan diri, penyadaran diri. Ketika dia hidup di dalam lingkaran kekuasaan, di dalam lingkaran jabatan, dalam lingkaran kerja yang biasa, maka dia tidak akan menemukan. Bukan apa? Jati dia mencari jati diri, mencari penyadaran, sadaran diri. Dia pergi-pergi ke gunung, ke pinggir pantai, ke pinggir sungai. Kita kenal Al-Ghazali menyusuri sungai, akhirnya menemukan gagasan tentang tasawuf.